tugas bahasa Indonesia yang berjudul Menyikapi Penderita Disabilitas. Terdiri dari Anissa Putri Ramadhani, Freya Mananggela, Sonia Rutsleva, Yuri Zulika. Selanjutnya, video pertama akan dijelaskan oleh saya. Difabel atau disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya suatu pembatasan kegiatan, adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan. Sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang, ciri-ciri dari masyarakat tempat dia tinggal. Hambatan untuk melakukan secara penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan secara layaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, mental, fisik, dan mental. Ciri-ciri penderita disabilitas. 1. Penyandang cacat fisik. Itu individu yang mengalami kelainan, kerusakan fungsi organ tubuh. 2. Penyandang cacat mental. Individu yang mengalami kelainan mental atau tingkah laku. Yang ketiga, penyandang cacat fisik dan mental. Individu yang mengalami kelainan fisik dan mental sekaligus atau cacat ganda seperti gangguan pada fungsi tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara, serta mempunyai kelainan mental. Next. Jenis-jenis disabilitas terdiri dari yang pertama, disabilitas mental atau cacat mental. Kelainan ini terdiri dari mental tinggi, mental rendah, berkesulitan belajar spesifik. Next. Yang kedua, disabilitas fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu kelainan tubuh, kelainan indera penglihatan, kelainan pendengaran, dan kelainan berbicara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Selanjutnya itu ada yang ketiga yaitu tunaganda atau disabilitas ganda, yaitu penderita cacat lebih dari satu kecacatan, yaitu dicampur cacat fisik dan cacat mental. Selanjutnya yaitu ada penyebab disabilitas. Yang pertama yaitu disabilitas mental. Penyebab disabilitas mental yang pertama ada kelainan genetik dan kromosom. Penyebabnya yaitu genetik yang disebut Down syndrome, pada dasarnya adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki 47 kromosom yang bertentangan dengan 46 kromosom yang biasanya dimiliki seseorang manusia normal. Kromosom ekstra ini mengganggu fungsi otak sehingga sering menimbulkan keterbelakangan. Penyebab disabilitas mental yang kedua yaitu kekurangan gizi. Ini adalah penyebab terbesar dari disabilitas mental, yaitu selama kehamilan gizinya itu gizi pada ibunya itu kurang ke anaknya sehingga menyebabkan kecacatan mental. Dan yang ketiga yaitu kondisi lingkungan dan zat beracun. Lingkungan dalam kasus seperti itu umumnya mengacu pada kemiskinan dan pola hidup. Kemiskinan diketahui menjadi penyebab yang sering terjadi karena kondisi miskin dapat menyebabkan paparan kondisi lingkungan yang tidak cocok untuk pertumbuhan mental. Kondisi lain yang menyebabkan keterbelakangan mental juga seperti kondisi traumatis yang dihadapi selama kehamilan atau setelah melahirkan, infeksi, dan banyak masalah lain yang tidak dapat dijelaskan. Yang kedua yaitu disabilitas fisik. Penyandang cacat fisik ada beberapa macam. Yang pertama yaitu tunanetra. Dan masa-masanya yaitu ada 3 masa: masa prenatal, masa natal, dan masa perkembangan. Yang pertama masa prenatal, akibat penyakit masa prenatal yaitu akibat penyakit campak Jerman. Yang kedua akibat penyakit sifilis dan akibat kecelakaan. Pada masa natal yaitu ada kerusakan mata atau syaraf mata pada proses kelahiran. Yang kedua yaitu ibu menderita penyakit gonore serta kuman gonochus menular pada bayi saat kelahiran. Yang ketiga yaitu retroletra fibroplasia yang disebabkan karena bayi lahir sebelum waktunya sehingga diberikan konsentrasi
konsentrasi oksigen yang tinggi dalam inkubator. Pada masa perkembangan, yaitu adanya kekurangan vitamin A, darah tinggi, stroke, dan radang kantung air mata. Selanjutnya yaitu tunarungu. Pada masa prenatalnya, penyebabnya yaitu salah satu dari orang tua penderita merupakan pembawa sifat abnormalnya. Yang kedua yaitu ibu yang sedang mengandung mengalami sakit pada masa 3 bulan pertama kehamilan. Dan yang ketiga yaitu bisa jadi keracunan obat-obatan. Pada masa natal yaitu kesulitan pada saat melahirkan sehingga harus dibantu oleh beberapa alat, dan yang kedua yaitu kelahiran prematur. Dan pada masa perkembangan penyebabnya adalah ketulian karena terjadinya infeksi, difteri dan morbili, dan yang kedua yaitu karena kecelakaan yang mengakibatkan rusaknya alat pendengaran bagian dalam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fria. Yang ketiga ada tunadaksa. Ini tuh ada memiliki 3 masa, yaitu prenatal, natal, dan perkembangan. Kalau masa prenatal ini diakibatkan karena adanya anoksia prenatal yang disebabkan pemisahan bayi dari plasenta, penyakit anemia, kondisi jantung yang gawat. Yang kedua ini ada gangguan metabolisme pada ibu. Yang ketiga ada kromosom, gen yang tidak sempurna. Keempat ada pembelahan sel telur, sperma yang kualitasnya buruk. Yang kedua ada masa natal. Penyebabnya itu kesulitan saat persalinan karena letak bayi sungsang atau pinggul ibu terlalu kecil. Yang kedua itu ada pendarahan pada saat otak saat kelahiran. Yang ketiga ada kelahiran prematur. Yang keempat ada gangguan pada plasenta yang dapat mengurangi oksigen sehingga mengakibatkan terjadinya anoreksia. Yang ketiga itu ada masa perkembangan. Ini tuh ada faktor penyakit seperti meningitis, radang otak, dan difteri. Yang kedua itu ada faktor kecelakaan. Yang ketiga ada pertumbuhan tulang yang tidak sempurna. Yang ketiga ada disabilitas fisik dan mental atau ganda atau tunaganda. Ini tuh ada 3 masa juga. Masa prenatal yang pertama itu diakibatkan karena ketidaknormalan kromosom, komplikasi pada anak dalam kandungan, ketidakcocokan rahim, infeksi pada ibu yang kekurangan gizi pada saat sedang mengandung, serta terlalu banyak mengkonsumsi obat dan alkohol. Yang kedua ada masa natal disebabkan karena kelahiran prematur dan kekurangan oksigen, terdapat luka pada otak saat kelahiran. Yang ketiga ada masa perkembangan. Diakibatkan karena kepala mengalami kecelakaan kendaraan, serta anak tidak dirawat dengan baik, keracunan makanan, atau penyakit tertentu yang sama sehingga dapat berpengaruh. Selanjutnya, bagaimana pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas ini? Disabilitas dan pandangan masyarakat adalah 2 hal yang sangat berkaitan tetapi berbeda. Masyarakat ini memiliki pandangan yang berbeda terhadap disabilitas yang berada di sekitar mereka. Umumnya masyarakat ini menganggap kalau keberadaan disabilitas ini sebagai sesuatu hal yang merepotkan. Ada juga yang menganggap keberadaan mereka ini sebagai aib, yang masalah, sehingga ada pun juga yang menganggap kutukan. Dalam perkembangan berikutnya itu pandangan masyarakat terhadap disabilitas ini berubah menjadi sesuatu yang harus mereka kasihani dan mereka tolongi. Hal ini juga dikarenakan mereka adalah sosok yang dianggap kurang mampu dan membutuhkan bantuan. Pandangan masyarakat ini terhadap kaum disabilitas juga dibedakan menjadi 2 model, yaitu individu model dan sosial model. Kalau individu model ini menganggap jika kecacatan yang dialami oleh seseorang itu dianggap sebagai masalahnya. Kalau misalnya sosial model ini menganggap jika masalahnya bukan terletak pada kecacatannya yang dialami oleh seseorang, tetapi bagaimana cara pandang masyarakat yang negatif terhadap kaum disabilitas ini yang menimbulkan masalah. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menyikapi penderita disabilitas dengan baik. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk penanganan terhadap penyandang cacat, yaitu yang pertama ada destigmatisasi. Pendekatan ini berusaha untuk tidak memberikan stigma dan bergiat untuk menghilangkan stigma yang diberikan kepada penyandang cacat. Nah, yang kedua, deisolasi. Pendekatan ini menghindari kegiatan yang akan mengisolasi penyandang cacat dari lingkungannya, sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan lingkungan. Yang ketiga, desensitivisasi. Pendekatan ini menitikberatkan untuk menghilangkan rasa sensitif atau rendah diri atas kecacatan yang mereka derita. Yang keempat, di sini dan di saat ini atau here and now. Pendekatan ini menyesuaikan ruang dan waktu.
di mana dan kapan pelayanan sosial dapat dilaksanakan, sehingga sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, yang kelima, ada diversifikasi. Pendekatan ini mengupayakan untuk meningkatkan mentalitas kemandirian penyandang cacat, sehingga mereka mampu hidup dan mengembangkan potensi yang dimiliki serta menghindari ketergantungan peran orang lain. Yang keenam, ada dedramitasi. Pendekatan ini mencoba untuk meminimalisir bentuk hiperbola atau sesuatu masalah yang dialami oleh penyandang cacat. Nah, yang ketujuh, ada pengembangan empati, bukan simpati. Pendekatan ini mengedepankan rasa simpati untuk membantu para penyandang cacat untuk mengembangkan diri dan berdiri dalam kemandirian, bukan dijaga secara berlebihan, yang justru semakin membatasi ruang gerak mereka. Nah, apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kami ini? Disabilitas memang merupakan sebuah kecacatan yang diderita oleh seorang baik mental, fisik, maupun mental dan fisik atau juga disebut dengan ganda. Namun pada hakikatnya, tak seorang pun yang ingin menderita cacat pada dirinya. Berbeda orang normal pada umumnya. Mereka penderita disabilitas memiliki permasalahan secara psikologis maupun fisik. Penyebab terjadinya disabilitas berbeda. Ada yang merupakan cacat dari lahir, cacat kecelakaan, akibat penyakit kronis, dan banyak lagi hal tersebut membuat mereka rendah diri dan merasa tidak berguna di tengah kehidupan bermasyarakat. Perasaan tersebut timbul karena pada dasarnya selama ini kepedulian masyarakat terhadap kaum disabilitas sangat kurang, bahkan mereka dihina dan dikucilkan oleh orang lain. Hal tersebut tidak mungkin terus-menerus dibiarkan. Diperlukan sikap dan pendekatan yang baik kepada penderita disabilitas, agar berubah pola pikir mereka dan lebih memahami diri mereka bahwa diri mereka dapat bermanfaat untuk orang lain dan dapat melakukan aktivitas kehidupan layaknya manusia normal pada umumnya. Nah, saran kami, berdasarkan pembahasan mengenai disabilitas di atas, sudah seharusnya kita masyarakat yang diberi Tuhan kesempatan hidup dengan kesempurnaan tanpa ada kecacatan. Seperti kaum disabilitas dapat berpikir cerdas dalam menyikapi tingkah laku dan keberadaan kaum disabilitas di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Bukannya menghina ataupun merendahkan mereka. Akan tetapi, rangkul dan bantulah mereka ketika mereka membutuhkan bantuan, dan biarkanlah ia hidup sebagaimana manusia normal pada umumnya. Karena di mata Tuhan, kita manusia sama derajatnya. Begitupun pemerintah dan masyarakat harus lebih meningkatkan kampanye dan pemberitahuan kepada masyarakat lain akan pemahaman terhadap kaum disabilitas, dengan hak mereka yang sama dengan kita, seperti membiarkan mereka di sekolah umum, bekerja di tempat biasa tanpa ada perbedaan. Inilah hasil dari diskusi kami dengan topik disabilitas. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.